Dan yang dimention untuk saya itu adalah bagaimana kita berubah. Lantas tadi pagi Bung Abednego chat saya, Om, temanya apa? Udah spontan aja, diubah untuk mengubah. Nah, coba kita buka dulu Roma pasal 12. Coba seorang buka. Roma 12, ayat yang kedua. Siapa yang dapat bisa bacakan? Oke, siapa yang dapat? Ada yang udah dapat? Kok belum nih? Roma berapa, Om? Roma 12 ayat 2. Ayat 2. Yang belum makan malam, Roma dulu lah ya. Kalian tahu nggak iklan itu ya? Tahu, Om. Tahu ya. Oke, oke. Oh, berarti saya pikir saya udah tua banget gitu. Oke, silakan. Roma 12 ayat 2. Janganlah Ya, kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. oke, thank you. Nah, kita harus tahu bahwa perubahan itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Itu tidak mudah. Tetapi sebelum kita lebih jauh membahas sebuah perubahan, kita harus paham dulu bahwa saya dan teman-teman ini adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Ya, mulianya di mana? Perhatikan, kita memiliki gambar dan rupa Allah. Nah, tentunya kalau teman-teman sudah biasa ngikutin khotbah dari gembala senior kita, Bapak Pendeta Erastus Sabdono, ya, sering ini dimention di dalam khotbah, gambar dan rupa itu apa? Dalam bahasa Ibrani kita mengenal kata yang namanya selem dan demut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa itu selem? Apa itu selem? Ayo. Berarti kalau diam nggak tahu ya? Halo? Sembunyinkah kalian semua? Izin menjawab, Om. Izin Silakan. menjawab. Ya, Ini moga-moga nggak salah ya. Kalau salah nanti nggak di apa-apa. kalau silent itu kalau saya pelajari berarti karakteristik dalam artian kalau Allah berpribadi, berarti kita juga diciptakan juga berpribadi. Kalau Allah berperasaan, maka kita juga berperasaan gitu. Sip. Ada yang lain? Ayo coba. Ini kan merangsang kembali memori kita yang sudah pernah terisi, ya. Apa itu? Dan ini sering ini dimention ini. Apa itu selem? Yang dibilang Bung Thomas tadi benar. Nah, biasanya saya ingat waktu saya sekolah, kalau diam tiba-tiba, berarti itu kan satu tanda. Jadi supaya tidak lama diam, saya akan jawab. Kan begitu ya? Nah, selem itu adalah pikiran dan perasaan. Nah, ketika pikiran dan perasaan ini akan melahirkan sebuah apa? Kehendak. Nah, kalau demut itu berbicara tentang kualitas dari selem itu. Nah, yang kita kenal itu di Rehobot adalah moralitas kesucian. Jadi di sini kita paham nih sekarang nih. Jadi kita ngerti, wow, mulianya manusia itu hanya kita satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Luar biasa. Nah, ketika kita menyadari bahwa kitalah adalah diciptakan Allah yang paling mulia dari segala ciptaannya. Dan ingat, manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Sehingga manusia adalah pribadi yang elegan, dinamis dalam berpikir dan bertindak. Tadi saya senang ketika sebelum kita mulai pertemuan kita, ya, tentu teman-teman tadi sudah saling tegur sapa, ada juga yang memberikan salam, ada yang berikan joke, tidak masalah. Bahkan tadi sebelum kita memuji, ada pengetahuan Alkitab, saya pikir ini harus saya apresiasi untuk merefresh ulang. Ya, jangan sampai nanti
ketika nih teman-teman ini sudah menjadi pelaku ganda campuran, anaknya bertanya, Google yang menjawab. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi sekarang mulai harus dibekali. Harus dibekali. Ya, apalagi di gereja kita ditekankan untuk kita selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Mungkin teman-teman berkata, nggak ngerti. Nah, justru karena nggak ngerti, ya, justru karena nggak ngerti, kita mau baca. Nah, untuk itu, ketika kita menyadari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, tentu kepada jemaat di Roma waktu itu ya, orang percaya yang ada di Roma. Manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga kita adalah pribadi yang elegan, dinamis dalam berpikir dan bertindak. Nah, tentunya keserupaan dengan Allah ini harus dimaknai sebagai keserupaan dalam bertindak, berpikir, berperasaan secara tepat seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Itu sebabnya kita tidak asing lagi dengan firman yang disampaikan oleh gembala senior kita. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Nah, ingat, sempurna itu gimana sih? Apakah tidak mungkin meleset lagi? Oh iya, pasti. Meleset itu adalah sesuatu hal yang normal. Tapi kalau meleset terus, itu luar biasa. Ya, meleset itu hal yang lumrah. Tapi kalau meleset terus, itu luar biasa. Nah, tentunya sempurnanya teman-teman dalam komunitas Home Nusantara 3 adalah bagaimana kita bisa mengetahui kita sudah mengarah kepada kesempurnaan itu ketika kita bisa menjaga mulut kita. Ketika kita bisa menjaga perkataan kita. Nah, ketika kita tadi pahami apa yang dituliskan oleh Paulus ini, maka ngertilah kita bahwa ternyata tidak mungkin kita bisa mengubah orang kalau kita sendiri tidak mengubah. Ibaratnya, bagaimana mungkin kita menceritakan sesuatu kepada seseorang kalau kita tidak mengalaminya. Nah, itu sebabnya tentunya dengan adanya home ini menjadi satu terobosan baru, kita membangun satu komunitas, bukan hanya sekedar kongko-kongko, bukan hanya sekedar ngumpul, tapi ini menjadi satu rangkulan dari gereja kita kepada setiap teman-teman yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi ingat, keserupaan dengan Allah itu di mana kita mewarisi gambar dan rupa Allah itu adalah supaya di dalam bertindak, berpikir, berperasaan kita tepat seperti yang Bapa kehendaki. Nah, sekarang saya akan men-sharingkan ke kita ada 3 faktor utama yang mempengaruhi perubahan. Dari yang 3 ini, adakah yang bisa coba membantu menjawab? Ayo. Om, Ini sorry, pakai slide materi ya? Nah, itu ini bisa nggak ya? Muncul nggak? Belum, Natalin udah ada. Nah, aku nggak bisa nih share-nya. Bagaimana share ini gitu ya. Tapi next nanti umpamanya saya akan belajar dulu gimana men-share materi. Ya. Tapi kalau saya share kan kalian jadi tahu. Kalau nggak kasih. Tapi mungkin nanti setelah selesai di-share gitu ya. Oke, nah sekarang kan saya mau mengulik dulu nih. Apa yang dipahami, apa faktor utama dari sebuah perubahan. Ayo. Apa kira-kira yang bisa Komitmen, membuat Om. ya, komitmen boleh. Komitmen. Ada yang lain? Thank you Mentari sudah memberikan respon. Motivasi, Om. Motivasi bisa. Thank you Abednego. Ada lagi? Oke. Yang pertama, yang Hah? Siapa? Oke. Oke. Yang pertama adalah dunia. Dunia ini berbicara lingkungan di mana kita berada. Apa tadi Abednego bilang apa? Gebetan. Oh, gebetan bisa. Ya, itu benar. Nanti akan saya singgung ke situ ya. Ganda campuran, bagaimana perubahannya itu harus dialami oleh pasangannya dulu. Tapi kalau sampai ganda campuran yang ada di sini lebih sabar kepada wanita lain daripada istrinya, sesungguhnya engkau sedang tidak berubah. Ingat,
Khususnya di sini yang sudah berkeluarga, ingat ya, ini kita share. Ingat suami-suami yang di sini, jangan pernah engkau bersoal jawab soal benar atau tidak dengan istrimu. Ya, ini khusus dulu saya mention nih buat pelaku ganda campuran. Yang belum, ya terima aja dulu. Ini nanti kan menjadi modalmu nih untuk menapaki hari ke depan. Dan buat yang belum married juga, ya biasa aja, gitu ya. Menikah itu gimana ya? Biasa aja. Bahkan saya dulu berpikir begini, ya menikah puji Tuhan, nggak menikah pun nggak apa-apa. Tapi toh juga saya menikah. Tapi ingat, rumah tangga yang saya jalani 24 tahun ini, tidak punya anak, sudah oke. Sudah oke. Bahkan sebagian di antara saudara kan tahu bagaimana saya 5 tahun yang lalu hampir mati, dan hari ini kita masih bisa berjumpa. Wow, ada hal-hal yang, jadi ingat, pertama yang paling mempengaruhi kita itu adalah lingkungan atau dunia di mana kita tinggal. Ya, itu sebabnya firman Tuhan bilang begini, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Nah tentunya dengan adanya Home Nusantara 3 ini menjadi rumah teman-teman secara umum. Tentu di sini harus ada regulasinya. Regulasinya apa? Boleh ditegur dengan penuh kasih. Boleh diingatkan dengan penuh kasih. Itu juga akan membimbing kita. Nah, perhatikan. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, kita ada di dunia ini. Kita nggak pernah tahu adanya sorga. Tapi kita bersyukur, sekalipun kita ada di dunia yang serba terukur bisa dirasa oleh indera kita, nah dengan mengenal Tuhan lewat kekristenan, kita dipaksa menghayati satu negeri yang tidak pernah kita tahu. Tetapi kita bersyukur. Alkitab berkata, berbahagialah kamu yang percaya walau tidak melihat. Nah sekarang kita mencoba mainkan rasio kita. Bagaimana mungkin dunia ini ada dengan sendirinya kalau tidak ada yang menciptakan. Dengan keteraturan sistem metabolisme tubuh kita, pasti ada pribadi yang mendesain luar biasa. Bahkan kalau baca kitab Kejadian, ketika Allah mencipta dari hari pertama sampai hari ke-6, ya dia apa? Bilang apa? Jadilah terang, jadi. Jadilah, jadi. Tapi ketika menciptakan manusia, wow, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bayangkan, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, Allah mendekatkan yang dibentuknya itu dengan wajahnya, dengan meniupkan nafasnya. Bahkan saya ingat gembala sidang kita berkata, kita ini mewarisi sesuatu yang dikeluarkan Allah dari dirinya sendiri untuk kita. Nah sekalipun saat ini teman-teman ada yang sudah menikah, ada yang bekerja, ada yang kuliah, nggak apa-apa. Ingat, itulah menjadi ladang bagimu untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan saya berharap kita yang terhubung di Zoom ini, selain saya berarti ada 20 orang, saya berharap yang 20 ini jangan pendeta semua. Ya, jangan menjadi pendeta semua. Jadilah pengusaha, dokter, pengacara, praktisi hukum, ya dan juga profesional lainnya. Tapi kalaupun umpamanya dipanggil engkau jadi pendeta, engkau juga harus menunjukkan kelasmu. Pendeta yang boleh menginspirasi banyak orang. Itu yang pertama, dunia, tempat di mana kita tinggal. Yang kedua adalah yang bisa mempengaruhi kita juga bertalian dengan lingkungan adalah kuasa kegelapan. Karena lihat, ketika manusia jatuh dalam dosa, iblis dilemparkan ke dunia ini. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa setan itu, iblis itu, seperti singa yang mengaum yang siap memangsa siapapun. Itu sebabnya tentu dengan berkumpulnya teman-teman di wadah Home ini, Home Nusantara 3 ini, tidak serta-merta langsung cocok. Dan saya katakan, ingat, kebersamaan teman-teman ini harus dirajut satu dengan yang lain. Ya, tentu ada PIC-nya, ada yang dituakan, ada yang
eh, kita anggap sebagai kakak rohani. Tidak masalah. Tapi ingat, perlu saya tegaskan, di dalam kelompok ini, di mana kita rindu mengalami perubahan, jangan jadikan home ini, komunitas ini, untuk memanfaatkan satu dengan yang lain. Apalagi bertalian dengan uang. Saya berani jamin, tinggal menunggu waktu, pasti akan bubar. Nah terus gimana dong? Kalau kita ada susah, boleh. Ada hal-hal yang bisa di-share, tapi ada hal-hal yang tidak bisa di-share. Misalnya, kita susah, percayalah. Teman-temanmu yang di sini juga adalah susah. Hanya karena nggak mau ngomong aja sebenarnya. Jadi terus gimana dong Pak? Ya udah, susahnya kita nikmati saja. Yang penting masih ada makan minum, puji Tuhan. Dan faktor yang ketiga, yang menentukan perubahan kita adalah Allah melalui firman dan Roh Kudusnya. Dan disinilah kita melihat ketika Allah berbicara kepada kita, tidak secara audible, tetapi melalui setiap kejadian-kejadian, itu akan mengajarkan kita banyak hal. Ya, dengan salahnya kita memperlakukan sesama, kita juga sedang belajar untuk berubah. Oh, ternyata Stefan itu nggak boleh digituin orangnya. Oh, Sylvia nggak boleh dijutekin begitu. Ya, oh Febriola nggak boleh ya diisengin terus gitu. Nah, di sini teman-teman harus jeli melihat. Karena dengan 20 orang ini berarti teman-teman harus belajar mengenali yang 19 lagi, bagaimana caramu membangun bergaul dengan dia. Nah, tadi sempat dimentionkan karena Safira kan habis dibaptis, otomatis jadi langsung berubah. Enggak bisa otomatis. Tapi seiring dengan waktu, dengan komitmen yang sudah dia lakukan, ya, dia mulai bertanggung jawab. Perubahan itu dimulai dari hal-hal apa? Hal-hal yang kecil misalnya. Misalnya contoh ya, kalau selama ini misalnya loh, Safira bangun, ya udah, biasanya tempat tidurnya harus si Mbak yang beresin. Nah ketika dia menyadari, wow ini tanggung jawabnya, sekalipun ada orang di rumah. Nah di situ loh, makanya ingat, yang bisa menginspirasi orang itu adalah bukan perkataan, tetapi perbuatan. Benarlah firman Tuhan yang berkata, pohon dikenal dari buahnya. Nah tentunya, buah kekristenan itu, buah hidup kita itu harus nampak. Bisa dibuka Galatia pasal 5. Siapa yang bisa buka? Galatia pasal 5 ayat 22-23. Sudah? Oke. Ini Lydia bisa baca? Kayaknya Lydia di luar ini. Iya kan? Kamu di Australia kan? Iya, udah di Aussie. Oke. Ini oke. Makanya tadi saya pikir, siapa ini Lydia? Oke, begitu saya amati. Oh, oke. Silakan Lydia. Wow, luar biasa. Keren. Galatia 5 ayat 25. 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, thank you Lydia. Nah, perhatikan. Ini bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Beda ya? Beda. Bahkan saya ingatkan dari depan ini, saudara yang menjalani diet, jangan makan terlalu banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu berbahaya. Paham? Kok begitu? Ya, Anda harus makan buah dan sayur, bukan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ngerti ya? Habis saya lihat kalian tegang banget semua gitu ya. Berarti kan kalau buah-buahan itu kan berarti kan nggak asli itu.
sayur-sayuran kan berarti, waduh, imitasi itu. Jadi makan buah dan makan sayuran. Nah, ingat, ini buah roh. Dikatakan itu tadi apa? Ada kasih, ada sukacita. Nah, ini harus nampak nih dalam hidupnya Stefani. Ya, buah roh ini harus mulai ada. Dalam hidupnya Andreas harus ada kelemah lembutan itu. Kesabaran. Di hidupnya Yehuda juga. Penguasaan diri itu harus ada. Di hidupannya Joy juga harus ada damai sejahtera. Semua kita. Ya, ini harus utuh kita miliki ini. Supaya berdampak loh. Nah, sekalipun memang ketika saya melayani satu komunitas, selalu saya bilang begini, ya, kalau yang duluan lahir, duluanlah pulang gitu ya. Pulang ke surga maksudnya. Bahkan kalimat saya biasanya, yang tua duluan itu selalu saya bilang. Tapi ingat, memang, hitungan kertas memang, yang tua itu udah pasti duluan. Tapi ingat, tidak selamanya, ya, tidak selamanya daun yang sudah layu itu langsung rontok. Daun yang muda yang masih segar pun bisa rontok. Beberapa hari yang lalu, saya ada di dalam satu rumah sakit membesuk satu anak usia 14 tahun, ya, dalam keadaan koma karena dia mengalami kanker leukemia. 14 tahun. Waduh. 14 tahun. Saya bilang, waduh Tuhan, kok begini ya hidup ini. Orang tua berupaya melakukan apapun. Tapi ingat, ketika engkau betul-betul menghargai Tuhan jangan dinilai begini. Oh, kita nyanyikan lagu pujian ya Pak. Itu bagian terkecil. Tapi menghargai Tuhan yang saya pahami di sini adalah bertanggung jawab dengan hidupmu. Itu juga adalah bagian dari perubahan. Nah, ketika papa mama kita memberikan nasihat, orang tua kita mengarahkan kita, jangan langsung ngedumel. Dicerna dulu, dipahami dulu. Ingat, sekalipun orang tua kita lebih gaptek dari kita, ingat, mereka telah duluan ada di dunia ini dan pengalaman mereka sangat-sangat banyak. Nah, itu sebabnya kayak tadi, oke, saya bisa lebih menguasai Alkitab karena memang saya belajar di situ. Tapi dalam hal bidang yang lain, wow, saya harus belajar. Makanya tadi saya nggak malu berkata supaya nanti Natali ajarin saya gimana kalau men-share PowerPoint. Bagaimana mendesain ini gitu. Makanya kadang-kadang ketika khotbah, Pak, ada bahannya enggak? Saya bilang ada. Tapi apa ya? Terbatas saya untuk mendesain. Dan ketika saya menyadari itu juga mempengaruhi loh. Ya, ketika kita desain sesuatu gitu. Bahkan ini pun background yang Zoom saya ini pun tadi saya coba utak-atik di mana ya gitu ya. Gimana ya? Tadinya saya harus taruh di belakang saya ini kain warna hijau. Dan tadi begitu saya klik Zoom, diminta update. Waduh, kalau lama ini matilah. Nah, makanya tadi waktu kita di Zoom itu, kok saya nggak dengar suara mereka ini? Apakah mereka bicara dalam roh dalam hati saya gitu ya? Wah, tapi ya udah. Namanya juga Batak gitu kan. Banyak taktik. Ya udah, langsung saya ambil handset, colok, bunyi. Harusnya kan di laptop ini kan langsung bisa dong harusnya suara itu. Tapi saya belum ketemu gimana caranya. Itu udah biarin aja, nggak jadi soal. Nggak jadi soal. Nah, jadi ingat, 3 faktor ini yang mempengaruhi perubahan kita. Tentu yang membawa perubahan yang positif itu adalah kita harus bergaul dengan Allah. Ada firman Tuhan yang berkata, carilah Allah selama ia berkenan ditemu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu nih Bung Abednego nih, kita sampai jam berapa? Untuk waktu sharingnya mungkin sekitar 20-50. Nanti akan ada diskusi biasa ada Oke, tanya jawab. betul. Oke, dikit lagi ya. Oke, dikit lagi. Nah, ketika kita menyadari bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kita, itu sebabnya firman Tuhan menjelaskan supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dengan kata lain,
kehidupan yang mengalami perubahan yang bermula dari mana? Yaitu pikiran, akal budi kita. Jadi itu yang harus dirubah dulu. Nah tentunya bagaimana kita bisa mengubah pola pikir kita ini? Harus kita menjaga apa yang masuk melalui telinga dan dilihat oleh mata kita. Itu sebabnya di kitab Filipi berkata, semua yang mulia, semua yang indah, semua yang sedap didengar, semua yang baik, pikirkanlah semuanya itu. Jadi perubahan bukan lagi sesuatu hal yang asing bagi kita, harus berubah. Jangankan dulu berbicara dari segi rohani, secara biologis pun kita berubah, bukan? Tadinya saya belum pakai kacamata. Kalau jarak jauh masih oke, tapi jarak dekat, waduh, udah mulai blur. Ya, rambut tidak pernah saya minta, saya doakan supaya datang warna putih. Seiring dengan waktunya mulai muncul. Itulah hidup. Nah sekarang nih saya melihat nih adik-adik ini teman-teman. Ya wow. Wajahnya kinclong, masih kencang. Ingat, ingat. Nanti kamu ada di level yang top. Apa itu top? Tua, ompong, peot. Iya benar. Jadi bagaimanapun umpamanya engkau merawat wajahmu dengan skincare, dengan apa gitu. Tetap terbatas. Bahkan saya ingat pernyataan dosen saya waktu saya kuliah bilang begini, lebih baik kita tampil apa adanya daripada ada apanya. Saya ulangi, lebih baik kita tampil apa adanya daripada ada apanya. Nah tentunya teman-teman yang ada di Home Nusantara harus berjuang. Berjuang untuk menghidupi apa yang kau dengar. Dan saya berharap tentunya pertemuan-pertemuan ibadah raya kita di Mall Arta Gading tidak terlewatkan. Terkhusus untuk Lydia, dia tidak bisa mengikuti on-site, tapi secara online dia pasti ikut. Dan saya berharap teman-temannya Lydia yang ada di Jakarta, nah biasanya orang tua mereka itu duduk di belakang. Ya, jadi bukan cuma Lydianya nanti yang dikenal, oh papi-papinya yang mana gitu ya. Dan keluarga ini semua, aduh, ini orang-orang akademisi semua nih mereka ini. Nah, puji Tuhan. Nah, untuk itu teman-teman sedikit lagi. Ketika tadi saya berkata bahwa perubahan itu dimulai dari pikiran kita. Tentu diubah oleh firman Tuhan. Itu sebabnya saya terlalu yakin setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mengalami perubahan. Nah yang berikut, semua tindakan perbuatan kita, apakah itu baik atau jahat, merupakan cerminan dari pikiran kita. Itu sebabnya ya teguran Paulus kepada orang-orang percaya di Roma, dia katakan apa? Untuk mengalami perubahan dimulai dari pikiran. Nah tentu tujuannya dari perubahan itu apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Satu ayat lagi kita buka yaitu kitab Filipi pasal 3 ayat 10. Coba siapa yang bisa menemukan? Filipi 3 ayat 10. Coba Stefani. Filipi 3 ayat 10. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Oke, jadi ingat tujuan dari perubahan itu adalah dalam hidupku, dalam hidupnya Thomas, Abednego, Mentari, Safira, Nicholas, Stefan, Gloria, Yehuda, Febriola, Joy, semua kita, Andreas, kita mencerminkan Kristus. Kitalah Kristus-Kristus yang terlihat. Alkitab berkata, kamu adalah surat yang terbuka. Nah, surat yang terbuka itu bukan buram, harus bisa dibaca. Jangan tertipu dengan kemajuan teknologi ini. Manusia saat ini semakin egois, ingin meraih segala sesuatu dengan serba instan. Tapi percayalah, engkau mau mendapatkan sesuatu, ingat, engkau harus mengalami berubah. Berubah memang tidak mudah. Tetapi kalau engkau tekun, kita pasti bisa. Salah satu analogi yang bisa saya peragakan kepada saudara, coba perhatikan tangan saya. Coba ikuti.
ikuti di normal ya. Oke, ini normal ini. Oke, coba semua bisa ikuti. Enak nggak? Enak ya? Enak, karena udah biasa. Tapi coba dibalik. Coba dibalik, diganti posisinya. Enak nggak? Nggak enak. Tapi nggak enak itu proses. Nanti lama-lama bisa. Sama seperti teman-teman yang belajar mengendarai motor, takut jatuh gitu. Takut jatuh, aduh nggak bisa. Langsung khawatir. Tapi ternyata begitu kita bawa motor jatuh, gubrak, nggak takut lagi tuh. Begitu juga dengan mobil. Kita mengendarai mobil. Di dalam ada AC-nya. Tapi kok kita keringat dingin. Biasa perubahan. Dan ingat. Engkau tidak boleh norak dengan kelakuanmu. Tapi jadilah teladan melalui sikap dan perbuatan. Teman-teman kita yang ada di Zoom ini. Selamat untuk berubah. Teruslah baca firman Tuhan. Tuhan memberkati. Saya sudahi sampai di sini. Kita akan dipandu siapa nih untuk leadernya?